Hai semuanya, masih bareng gue di Swan Zone. Kali ini kita akan bahas ya TWS terbaru dari Realme, yaitu Realme Buds Air 2 Neo. Cukup panjang ya namanya. Di video ini gue akan share pengalaman gue selama menggunakan TWS ini. Jadi sebelum beli, pastikan teman-teman nonton dulu video ini sampai beres. Oke, pertama mari kita bacakan dulu untuk speknya. TWS ini tuh dibanderol dengan harga Rp599.000. Ada dua varian warna ya, Active Black dan Calm Grey. Kemudian menggunakan chipset Realme R2, delaynya ini tuh rendah dan baterainya juga awet, serta noise bisa direduksi sampai 25 desibel. Ada fitur ANC dan ANC, kemudian ukuran sound drivernya ini tuh 10 mm, sudah menggunakan kodek audionya itu AAC dan SBC, menggunakan Bluetooth ini terbaru ya 5.2 dan sudah sertifikat IPX7. Ini artinya dia tuh sudah tahan sama cipratan air ataupun keringat ya. Tapi ini untuk earbuds-nya aja. Kemudian baterai charging case-nya ini tuh 400 mAh dan baterai per earbuds-nya ini tuh 40 mAh. Dan untuk gaming mode-nya, ada gaming mode ya. Ini tuh dapat low latency-nya itu 88 millisecond. Cakep banget ya. Untuk pemakaiannya nih, sekali pemakaian earbuds-nya ini tuh bisa bertahan sekitar 5 jaman. Terus kalau dicas selama 10 menit bisa bertahan sekitar 3 jaman. Total pemakaiannya ini tuh bisa mencapai 20 jaman dengan mengaktifkan fitur ANC. Dan kalau ANC-nya itu nonaktif bisa sampai 28 jaman. Di paket penjualannya kita dapat charging case-nya, kemudian ada earbuds-nya tentunya ya, kemudian buku panduan dan kartu garansi, kabel USB Type-C, ear tips tambahan dengan ukuran large dan small, dan ada info kartu. Untuk desainnya nih, pertama charging case-nya ya, bentuknya ini tuh lonjong, mirip terlihat seperti telur. Di depannya ini tuh ada lampu LED indikator, sementara di belakangnya ini tuh terdapat port USB Type-C untuk ngecasnya. Nah, untuk build quality-nya gimana nih? Menurut gua cukup standar ya. Dibilang solid banget enggak, tapi dibilang ringkih juga enggak. Jadi menurut gua build quality-nya ini tuh ya udah lumayan cukup. Berhubung case-nya ini tuh agak cukup licin nih, dan memang bentuknya kurang ergonomis ya untuk satu tangan, membuka case-nya ini tuh dengan satu tangan sangat amat susah banget buat gua ya, sehingga memang perlu kedua tangan untuk membuka case-nya ini. Sementara untuk earbuds-nya ini tuh punya desain in-ear seperti ini, yang mana kalau misalnya kalian sudah subscribe gua dari lama ya, pasti tahu kalau gua tuh kurang begitu suka dengan desain yang seperti ini. Di bagian luarnya ini tuh ada area untuk sensor sentuhnya ya, yang berwarna unik nih, mengkilap seperti cermin terlihat berwarna biru. Menurut gua ini unik ya. Kemudian untuk ukuran orang yang kurang suka dengan desain yang seperti ini ya, menurut gua TWS ini tuh sudah cukup nyaman menempel di kuping gua. Isolasinya ini tuh sudah cukup oke ya, sehingga passive noise cancellation aja sudah bisa memberikan efek cukup meredam bising ya di sekitar. Cuman entah kenapa nih, gue ngerasa TWS ini tuh belum begitu klik gitu ke kuping gue. Jadi gue masih ada perasaan seolah TWS ini tuh tidak menempel dengan pas. Padahal pas gue cek, TWS-nya ini tuh menempel dengan baik. Terus untuk cara pairingnya ini tuh sangat mudah ya dengan menggunakan aplikasi yang bernama Realme Link. Pada aplikasinya ini tuh kita bisa mengatur banyak hal, mulai dari mengatur mode switching. Di sini ada Bass Boost Plus ya buat kalian pecinta bass nih, ini fiturnya mantep banget. Kita juga bisa mengaktifkan fitur game mode. Bahkan kita juga bisa mengcustom touch control atau button settingnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ketuk 2 kali untuk putar atau jeda musik atau menjawab telepon atau mengakhiri telepon, kemudian ketuk 3 kali untuk lagu berikutnya, terus tekan dan tahan satu sisi untuk tolak panggilan, dan tekan dan tahan kedua sisi beralih ke mode ANC atau transparency mode. TWS ini tuh punya fitur active noise cancellation. Menarik ya, di harga 500.000 tapi sudah punya fitur yang bisa bikin kita budek. Budek dalam arti meredam suara di sekitar. Pas gua coba, memang fitur ANC-nya ini tuh bekerja dengan baik walaupun tidak begitu hening ya ketika mengaktifkan fitur ini. Tapi setidaknya suara bising di sekitar menjadi sangat amat terdengar pelan atau kecil, sehingga bisa membuat kita fokus ya mendengarkan musik ataupun menonton film ketika menggunakan TWS ini. Oh iya, menariknya juga nih ada fitur Transparency Mode yang membuat telinga kita masih bisa mendengar suara di sekitar, sehingga kita bisa mengobrol dengan orang lain tanpa harus melepas earbuds.
Nah, gue coba gunakan nih TWS ini tuh untuk menonton Netflix ataupun YouTube ya. Tidak ada delay yang terasa, audio dan videonya ini tuh berjalan selaras tanpa kendala. TWS ini tuh bisa memberikan kualitas audio yang nyaman di kuping gue ya. Audionya ini tuh terdengar jernih dan jelas. Suaranya ini tuh tidak menusuk ke kuping, bisa gue bilang berasa soft sehingga membuat nyaman walaupun digunakan menonton dalam durasi yang lama. Terus gue juga coba gunakan untuk bermain game, walaupun tipis ya, tapi delaynya ini tuh cukup masih berasa. Minim delay itu bisa terbantu dengan mengaktifkan fitur game mode. Delaynya sangat rendah ya, sehingga bermain game lebih nyaman karena suara dan visual berjalan selaras. Efek dan suara gamenya ini tuh terdengar sangat jelas dan berasa nyata. Sound stagingnya juga sudah bagus ya, suara langkah kaki dari arah kiri, kanan, bahkan belakangnya ini tuh terdengar cukup baik. Selama gue coba bermain game menggunakan TWS ini bisa gue bilang sudah playable. Kemudian bagaimana untuk sound quality-nya? Ketika mendengarkan musik ya, jujur gue suka dengan kualitas audionya. Apalagi kalau kita aktifkan fitur efek yang bass boost plusnya ini ya. Suara bassnya ini tuh bakalan kerasa banget. Bassnya terdengar dalam, halus, dan tidak terasa menonjol ke kuping. Gue ngerasa TWS ini tuh cocok buat kalian yang suka main alat musik bass ya, dan ngulik lagu. Karena suara bassnya beneran terdengar cukup jelas. Jadi kalau misalnya kalian ngulik bassnya, bakalan kebantu banget. Gue coba dengerin lagu reggae, kemudian gue juga sampai dengerin lagu-lagunya Laruku ya, yang bassnya itu asik banget. Kualitas suara TWS ini tuh sangat enak banget di kuping gue. Selain bassnya berasa, treble-nya juga cukup pas, dan suara vokalnya juga masih terdengar dengan baik. Oke, baik kesimpulannya. Terlepas dari desainnya yang gua kurang suka ya, untuk harga Rp500.000 dan sudah ada ANC, kemudian suara bassnya juga sudah oke, serta daya tahan baterainya yang awet, menurut gua TWS ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan terbaik buat kalian beli. Oke, itu saja video kali ini. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya langsung aja follow gue di Instagram ya. Gua pamit dan bye.